Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Banyak orang mengeluhkan permasalahan yang sedang dialami hari ini. Ada orang yang punya masalah dengan finansialnya, punya utang yang gak lunas-lunas, penghasilannya pas-pasan padahal kerjanya sudah luar biasa. Ada orang punya masalah dengan rumah tangganya, tidak harmonis, setiap hari berantem dan sebagainya. Sebenarnya apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita? Kenapa masalah itu tidak selesai-selesai? Tentu hal ini sudah ada dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Apa saja yang menimpa kita itu adalah akibat dari dosa yang pernah kita lakukan. Dan semua kenikmatan yang hari ini kita rasakan itu murni karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita benar-benar memahami satu ayat ini, insya Allah tidak ada satu alasan yang bisa membenarkan keluhan kita. Karena semua keluhan yang hari ini kita ungkapkan ternyata ada penyebab utamanya. Nah, tentu dalam permasalahan kehidupan kita, masalah utama adalah dosa yang pernah kita lakukan. Apakah semua dosa itu memiliki efek negatif? Tentu memiliki efek negatif. Nah, kenapa musibah itu terjadi kepada diri kita? Maka kita akan pelajari makna dari musibah yang menimpa kita pada hari ini. Secara bahasa, musibah itu berasal dari kata asaba yusibu musibatan, yaitu sesuatu yang terjadi kepada seseorang dan itu terjadi bukan karena kebetulan. Karena makna dari musibah adalah sawwabal khata' dan sawwabal hadaf. Di antara makna dari musibah itu adalah memperbaiki kondisi dan tepat sasaran. Maka teman-teman yang hari ini mendapatkan sebuah musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya tujuan dari musibah itu hanya dua, yaitu memperbaiki kesalahan di masa yang lalu, kemudian menepati sasaran yang sudah ditarget. Maka kalau ada orang mengeluhkan, kenapa harus saya? Kenapa bukan orang lain yang terkena musibah? Kenapa harus sekarang? Kenapa bukan bulan depan? Dan kenapa bebannya sebesar ini? Kenapa tidak lebih ringan? Nah, itulah yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apapun jenis musibah yang sedang kita alami, musibah itu sudah lama Allah takdirkan untuk kita. Tentu penyebabnya, triggernya yang menjadikan musibah itu mengenai kita adalah dosa yang pernah kita lakukan. Banyak orang lupa dengan dosa masa lalunya, sehingga untuk mengampuni dosa itu Allah hadirkan musibah-musibah yang mengingatkan orang itu agar beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Ma nazala bala'un illa bidzambin wa ma rufi'a illa bittaubah." Tidaklah ujian itu diturunkan karena adanya kesalahan, dan tidaklah ujian itu Allah angkat karena adanya pertaubatan. Maka tidak ada cara yang lebih efektif, yang paling cepat untuk menyelesaikan semua permasalahan kita kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kadar musibah itu juga sudah Allah sesuaikan dengan kompetensi kita masing-masing. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapa di antara hamba-hamba Allah ini yang kadar musibahnya, kadar ujiannya paling berat?" Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thummal amthal, thummal amthal." Manusia yang ujiannya paling berat adalah para nabi, kemudian yang selevel dengan mereka, dan yang selevel dengan mereka. Kemudian manusia diuji dengan kadar keimanannya masing-masing. In kana fi dinihi sulban zida alai. Kalau iman kita kuat, keyakinan kita kuat, maka ujian yang Allah berikan kepada kita akan semakin berat. Dan ketika iman seseorang itu sudah lemah, maka Rasulullah SAW mengatakan seseorang akan diuji dengan kadar keimanannya masing-masing. Kalau ujiannya berat, yakinlah para sahabat sekalian, iman kita berarti sudah kuat.
Tapi kalau ujiannya sedikit, ujiannya hanya mungkin tidak memberatkan kita, ujiannya hanya mungkin sesuatu yang bisa dengan mudah kita hilangkan, berarti yang perlu dikoreksi adalah keimanan kita. Berarti keimanan kita belum cukup kuat untuk mendapatkan ujian yang berat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.